Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini dunia sudah berkembang ke era yang lebih maju, yaitu era abad 21, di mana teknologi di sini berkembang sangat pesat. Dan kita sebagai manusia yang hidup di era saat ini menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari teknologi komunikasi, informasi, transportasi, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan ketika kita saat ini hidup tanpa teknologi, itu sama saja kita tidak bisa hidup di dunia ini. Karena saat ini manusia sangat ketergantungan atau bergantung pada teknologi komunikasi dan informasi dan teknologi lainnya. Di sini kita harus lebih mengembangkan teknologi tersebut supaya mempermudah kehidupan manusia dan mempermudah jalannya manusia menuju generasi yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi. Oleh karena itu ada satu program di mana itu dapat membantu manusia sangat banyak, yaitu Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut AI. Oleh karena itu saya menyetujui bahwa Dewan ini akan mengembangkan robot berbasis Artificial Intelligence atau yang biasa kita panggil dengan AI yang dapat meniru orang-orang yang telah meninggal, mulai dari perilaku, rupa, cara berbicara, sikap, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi dorongan besar atau menjadi dobrakan besar bagi manusia di era saat ini. Karena yang pertama, AI atau robot AI ini akan membantu support mental atau support sistem bagi manusia-manusia atau bagi masyarakat yang kehilangan orang-orang terkasih mereka. Sebagai contoh, seorang anak yang kehilangan orang tua mereka sedari kecil itu akan membuat anak kurang produktif dan akan membuat anak terkena mental sejak dini. Dan itu akan berlanjut ketika anak tersebut akan tumbuh dewasa. Oleh karena itu, dengan adanya robot berbasis Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut AI ini, itu akan membantu anak-anak tersebut mendapatkan kebahagiaannya dan mendapatkan support atau pendukung mental. Sehingga ketika nanti ia dewasa, ia akan menjadi lebih produktif. Kita dapat mengetahui bahwa ketika seseorang atau seorang manusia lebih produktif, itu akan meningkatkan perekonomian di dunia ini atau di negara ini. Selanjutnya, tidak hanya anak-anak, tapi banyak manusia atau banyak masyarakat yang kehilangan orang-orang tercinta mereka, sehingga mereka memutuskan untuk bunuh diri karena tidak sanggup menerima tekanan mental yang sangat berat. Oleh karena itu, dengan adanya robot berbasis Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut AI, itu akan membuat mereka lebih bahagia dan itu akan membantu penyembuhan penyakit mental mereka, sehingga itu akan menurunkan tingkat kasus bunuh diri di negara ini maupun di dunia ini. Selain itu, AI juga memiliki keunggulan, yaitu menjadi sarana penyalur kreativitas, di mana ketika kita melihat sosok tokoh yang sudah meninggal dan sangat menginspirasi kita, itu akan membangunkan kreativitas yang lebih dalam. Selain itu, ketika seseorang mempunyai gejolak yang besar dalam diri mereka, sehingga ia akan menjadi lebih kreatif untuk menyalurkan gejolak tersebut. Sehingga di sini AI tersebut dapat sebagai penyalur kreativitas. Selanjutnya adalah di bidang edukasi. Ketika kita saat ini kita melihat bahwa banyak guru-guru besar atau banyak tokoh-tokoh guru yang sangat menginspirasi itu telah meninggal, dan itu mengakibatkan kurangnya semangat pendidikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, dengan solusi robot berbasis Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut AI, itu dapat membuat tiruan guru-guru tersebut, sehingga kita lebih semangat dalam mengejar ilmu atau lebih baik lagi di bidang edukasi. Oleh karena itu, robot Artificial Intelligence ini sangat membantu di bidang edukasi. Selanjutnya, selain dari menggantikan tokoh guru-guru besar yang telah meninggal, kita juga dapat menggantikan tokoh-tokoh pahlawan atau tokoh-tokoh hebat di dunia ini, sehingga ia bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Ketika kita melihat contoh yang baik dan ketika kita melihat seseorang yang
baik itu akan mendorong diri kita untuk menuju hal yang lebih baik lagi. Sebagai contoh adalah seorang tokoh pemusik yang memutuskan untuk bunuh diri atau yang memutuskan untuk meninggal ataupun meninggal karena penyakit lain, itu bisa kita hidupkan kembali atau bisa kita gantikan dengan robot berbasis artificial intelligence lagi. Contohnya adalah seorang idol di Korea Selatan yang muncul sebagai hologram di konsernya. Hal tersebut walaupun hanya berbentuk hologram, itu dapat membangkitkan semangat-semangat para fansnya. Ia membangkitkan kembali semangat hidup para fansnya sehingga itu meningkatkan kebahagiaan di dunia ini. Di sini kita dapat melihat bahwa robot berbasis artificial intelligence itu sangat berguna bagi manusia, sangat berguna bagi kehidupan manusia di dunia ini. Karena yang pertama sebagai peran pendukung mental, yang kedua adalah di bidang edukasi juga sangat membantu, dan ia bisa menjadikan tokoh-tokoh besar itu menggantikan peran-peran tokoh-tokoh besar di dunia ini sehingga bisa menjadikan contoh yang baik bagi masyarakat sehingga masyarakat lebih bergerak ke bidang yang lebih baik atau bergerak dalam itu yang lebih baik. Oleh karena itu saya sangat menyetujui mosi kita pada hari ini, yaitu Dewan akan mengembangkan robot berbasis artificial intelligence atau AI yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal dikarenakan beberapa keunggulan tadi. Harapannya, robot berbasis artificial intelligence itu dapat mendongkrakkan atau menumbuhkan rasa semangat bagi masyarakat dan juga menunggakan semangat bagi diri kita untuk bergerak ke arah yang lebih maju lagi. Oleh karena itu saya menyetujui atau saya mendukung penuh mosi kita pada hari ini, yaitu mengembangkan robot berbasis artificial intelligence atau AI yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.